Nah, jadi kita sebetulnya topiknya ini bagaimana kita mau merdeka dari COVID-19 ya. Karena kita udah capek, udah bosan PPKM terus ya, di rumah terus. Dok, Bagaimana nih? Ya, Dok, kalau ngelihat dari judulnya, Merdeka dari COVID-19, sebenarnya apakah ini bisa kita wujudkan, Dok? Yaitu benar-benar kita bisa benar-benar merdeka, Dok. ya betul. Itu semua pertanyaan yang harus kita jawab sebetulnya ya. Jadi kita coba lihatlah ini kita kapan selesai dari pandemi karena udah capek sebetulnya kita dengan urusan pandemi ini. Nah, saya lanjut dulu ya. Ini untuk pembuka bahwa beberapa minggu terakhir ini kita mendengar kata-kata hidup berdampingan dengan COVID. Ya, bahwa Satgas dan pemerintah sudah mengisyaratkan bahwa kedepannya kita ini masih lama untuk berurusan dengan COVID. Jadi kita disuruh hidup berdampingan. Loh, maksudnya apa? Apa kita membiarkan diri kita tertular COVID? Apa kita akan bagaimana ini kita harus menerima COVID? Gimana? Apa seperti kayak flu ya? Kalau flu kan udah sehari-hari kita sering dapat penyakit batuk pilek, influenza ya. Itu apa seperti seperti itu penyakit pernapasan. Nah, jadi sampai saat ini kita tidak bisa prediksi kapan COVID ini akan berakhir. Tapi kita diminta untuk membangun kehidupan normal baru yang dapat memutus penularan. Nah, ini kata kuncinya. Ternyata supaya kita bisa hidup berdampingan dengan COVID, kita harus bisa dulu memutus penularan. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana memutus penularan? Nah, kita udah bosen nih dengan kata-kata 5M ya. Sekarang ada yang nambah 6M, 7M. Ya, apakah 5M ini tidak cukup nih ya? Ada cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ini semuanya sudah dikampanyekan sejak beberapa bulan yang lalu. Mungkin dari tahun lalu 3M, lalu jadi 5M. Nah, sekarang apakah ini sudah dijalankan? Tapi masih juga ada orang ketularan, masih juga ada kasus-kasus COVID yang baru. Berarti nggak cukup ya 5M saja. Ya, Dok, sepertinya ini ada nomor 6 dan nomor 7 titik-titik-titik. Kita penasaran, Dok. Sebenarnya Nah, untuk untuk apa namanya memutus penularan ini yang nomor 6 dan 7 apa ini, Dok? oke. Nah, sebetulnya sebelum saya nambah dengan M ya, katanya sekarang nggak boleh juga makan bersama. Nah, tapi ini saya nggak mau nambah huruf M. Tapi kita sudah tahu ada suatu bentuk lain mencegah penularan yang sudah berjalan selama 8 bulan, 7 bulan lebih ya, itu vaksinasi. Nah, hari ini saya nggak akan berbicara mengenai vaksin top dan sebagainya, itu kan sudah ya udah lama lah ya. Justru gimana pasca vaksin ya. Jadi sebetulnya kenapa kita dulu diminta vaksin ya dari awal Januari itu karena konsepnya adalah vaksin itu akan melindungi orang dari penyakit infeksi dan vaksinasi itu menurunkan risiko tertular dan sehingga menurunkan juga risiko penyebaran virus. Asumsinya adalah orang yang sudah divaksin akan dapat melanjutkan hidupnya ya, interaksi sosialnya, lalu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, dianggap sudah aman dan tidak akan menularkan virus ke orang lain, dalam hal ini virus SARS-CoV-2. Tapi apakah betul yang itu yang terjadi? Kan ternyata juga ya masih ada lah, dan perjalanan kita sekarang sangat terhambat ya, kita tidak bisa pergi boro-boro keluar negeri ya, keluar pulau aja beda pulau atau beda kota udah susah. Nah, tujuan vaksin sebetulnya idealnya itu mencegah infeksi, tapi ternyata kita sudah tahu sekarang tidak semua bisa dicegah ya. Nah, tapi yang jelas adalah sangat nyata bahwa dia akan mencegah penyakit yang lebih berat dan juga mencegah kematian. Jadi tujuan vaksin itu ada beberapa tingkat sebetulnya, sehingga kalau semua sudah berhasil tercegah, maka kita akan mendapatkan penyebaran penyakit di masyarakat juga dicegah ya, sehingga tidak menjadi pandemi lagi. Ini tujuannya. Nah, kalau sudah banyak orang yang divaksin dalam suatu masyarakat, maka akan muncul namanya herd immunity ya, imunitas kelompok atau kekebalan kelompok. Ketika orang-orang yang sudah divaksin itu akan melindungi orang-orang yang tidak divaksin. Nah, dalam gambar ini misalnya orang yang tidak divaksin itu berwarna abu-abu. Lalu orang yang divaksin berwarna biru. Nah, itu akan melindungi yang berwarna abu-abu dari orang-orang yang terinfeksi yang warna merah. Dan sebab itulah namanya kekebalan kelompok. Jadi
Tapi ini harus dapat terjadi kalau vaksin itu luas ya, di masyarakat luas dalam waktu singkat ya. Jadi kalau kita lihat lagi di Indonesia ada 270 penduduk, targetnya adalah 70%. Nah, itu sekitar 70% itu di sekitar 180 juta, tapi karena ditambah dengan usia 12 sampai 18, maka target kita sekarang adalah 208 juta penduduk. Nah, ini hampir 75% dari penduduk Indonesia. Jadi ada sekitar 70 juta lagi yang nggak akan divaksin. Nah, kenyataannya dari 208 target vaksin, itu baru 54 jutaan yang dapat vaksin pertama dan baru 28 jutaan yang dapat vaksin kedua. Jadi kalau dari seluruh penduduk 270 juta ini belum 10%-nya nih yang dapat vaksin lengkap ya. Masalahnya banyak orang juga nggak mau divaksin karena dapat informasi atau dapat berita-berita yang negatif ya, katanya vaksin bikin inilah, bikin itulah, bikin meninggal lah. Jadi banyak orang nggak mau divaksin. Tapi biar bagaimanapun ada juga orang-orang yang tidak bisa divaksin karena alasan medis, ada penyakit tertentu, minum obat, menurun kekebalan, sehingga mereka tidak bisa dapat vaksin. Nah, hal lain lagi adalah ternyata ada muncul virus-virus varian baru yang ternyata menurunkan respons antibodi sehingga orang yang udah divaksin masih bisa ketularan. Dan terakhir, masalahnya adalah antibodi itu turun setelah 6 bulan. Nah, ini kita lihat bahwa nakes kita sudah disuntik dengan vaksin dosis ketiga untuk booster sehingga mereka akan mendapat antibodi lebih tinggi lagi, kadarnya akan meningkat lagi karena sudah sejak Januari ya. Berarti Januari, Februari, sekarang Agustus udah habis nih 6 bulan, udah lewat. Jadi yang divaksin Februari sekarang mungkin udah tipis antibodinya. Nah, setelah kita divaksin kan kita dapat bukti vaksin nih yang katanya bisa di-download, bisa di-print, tapi nanti akan katanya dipakai kalau kita mau masuk mall, mau masuk restoran, masuk hotel, masuk gym dan sebagainya ya. Atau penerbangan ya, untuk penerbang atau pergi keluar kota, keluar negeri dan sebagainya. Dr. Levina, saya mau Ya. bertanya ini, kalau melihat dengan kalimat ini sebenarnya apakah, kalau yang saya tangkap ya dokter ya, apakah benar-benar vaksinasi ini ada kadaluarsanya dok? Ya, saya sih bukan pakai istilah kadaluarsa ya. Kalau vaksin itu kan kadaluarsa berarti nggak bisa dipakai. Tapi artinya gini, antibodi yang dihasilkan oleh vaksin itu tidak bertahan seumur hidup. Untuk COVID ya. Jadi mungkin dulu kita sering dengar kalau kita sakit campak, sakit hepatitis A, udah 1 kali seumur hidup nggak akan kena lagi. Karena terbentuk antibodi yang bertahan seumur hidup. Nah ternyata orang yang terkena COVID, yang sudah terkena COVID pun bisa kena 2 kali, ada yang kena 3 kali. Nah yang mendapat vaksin pun ternyata tidak bisa dianggap terlindungi 100%. Ada juga yang bisa kena. Jadi kalau kita sudah dapat vaksin 2 kali pun tidak serta-merta kita bisa bebas merdeka ya, nggak ada protokol lagi, terus kita bisa kemana-mana dengan memakai ya pas ini ya, pakai digital ini, barcode di mana-mana, data kita masuk, data kita disimpan di hotel, data kita disimpan di mall ya. Tapi padahal kita antibodinya udah habis karena udah setahun misalnya, katakan ini dipakai sampai setahun. Gitu Mas. Ya. Nah, jadi apa yang kita lihat di Amerika contohnya, kita melihat bahwa setelah orang itu bebas ya, dianggap bebas lah di Amerika itu setelah mereka dapat 50% penduduk sudah divaksin lengkap, itu penerbangan dibuka, penerbangan domestik ya, karena Amerika kan besar, mereka bisa pindah-pindah kota gitu, bebas ya. Lalu disuruh buka masker, nggak usah pakai masker lagi. Nah, tiba-tiba masuklah varian Delta dari India ini ya, nyebrang sampai ke Amerika. Akibatnya apa? Kasusnya naik lagi. Di Amerika itu lebih dari 100.000, sempat di atas 140 ribuan. Ya, walaupun bisa di tracing dan turun lagi, tapi artinya varian ini ternyata bandel ya, varian India ini. Nah, jadi orang yang sudah divaksin sekarang tetap harus pakai masker lagi, apalagi kalau di dalam ruangan. Itu di Amerika, Mas. Jadi gitu dok, jadi sebenarnya seperti kayak saya kan sudah vaksinasi 2 kali dan teman-teman juga sudah dilakukan vaksinasi, artinya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya dok ya. Oke dok, sekarang saya juga kita teman-teman juga pengen tahu nih dok, kan tadi dokter bilang bahwa untuk memutus yang namanya penularan ini juga ada yang nomor 6 dan yang nomor 7. Ini sepertinya adalah informasi yang kita mau tungguin nih. Dari sisi apa tadi dok? Ventilasi dan filtrasi ya dok?
Ya, jadi saya tidak akan membahas yang 5M karena itu pasti harusnya sudah hafal ya. Teman-teman di sini udah bosen lah dengar 5M itu. Nah, ini ada bagian kedua yang saya akan bahas ada tentang ventilasi dan filtrasi. Ini adalah suatu gambar yang namanya hierarki pengendalian infeksi. Ini bukan saya yang gambar ya, ini dari CDC ya, dari Amerika ya, Center of Disease Control. Nah, mereka menggambarkan ada hierarki ya untuk pengendalian infeksi. Nah, ini diinterpretasi untuk COVID. Jadi pasti ada beberapa versi. Ini saya ambil salah satu aja dan ditranslate. Jadi dari yang paling efektif yang warna biru sampai yang paling tidak efektif warna merah. Jadi paling atas itu ada kata-kata eliminasi ya, eliminasi. Ini bukan apa show ya untuk siapa yang dieliminir tahu hari ini enggak. Ini maksudnya adalah menghilangkan virus. Nah, masalahnya virus itu nggak bisa dihilangkan. Virusnya kan ada dalam manusia. Kalau virusnya dihilangkan, manusianya ikut hilang, ya kan? Alias berangkat ya. Ya. Jadi kita ganti dengan lockdown total, lockdown atau isolasi total. Jadi orang tidak kemana-mana di situ, ya dikurung apa ya, dibatasi pergerakannya, sehingga virus tidak kemana-mana juga. Kalau orang tidak kemana-mana, virus juga kemana-mana, gitu. Nah, yang kedua yang hijau adalah substitusi. Substitusi ini pengganti artinya. Nah ini kita anggap vaksin lah sebagai substitusi itu. Karena apa? Vaksin itu seperti Sinovac misalnya yang kita pakai adalah virus yang dimatikan. Jadi bukan virusnya tetapi bukan virus yang asli tapi virus yang sudah dimatikan sehingga itu yang membuat mencetuskan antibodi dalam tubuh kita ya. Jadi ada penggantinya. Nah, yang nomor 3, ini yang penting ini, yang nomor 3 akan kita bahas sekarang adalah engineering controls. Yaitu ini dari segi bangunan, ventilasi dan sebagainya apa namanya? Fisik ya, fisika. Ini sangat jarang dibahas. Saya tidak tahu juga kenapa. Tapi ini nomor tiga di tengah-tengah. Jadi nggak mungkin tidak penting. Ini juga penting. Nah, jadi apa yang dilakukan di engineering controls, misalnya kita membuat pembatas fisik ya, seperti misalnya di kasir-kasir dikasih plastik, di resepsionis ada akrilik, di ruang praktek ada akrilik. Nah, itu adalah pembatas fisik. Lalu ada juga ventilasi dan filtrasi. Ini adalah bentuk lain dari engineering controls. Nanti akan saya bahas selanjutnya. Ya, jadi nggak akan di sini. Nah, selanjutnya adalah dalam hierarki ini ada administrative control seperti working from home, ada jaga jarak, ya. Lalu contact tracing juga kita masukkan di situ, ya. Karena itu dalam sistem atau namanya apa pelayanan administratif, ya. Dan yang terakhir yang katanya tidak efektif, yang paling tidak efektif adalah justru alat pelindung diri seperti masker-masker itu, masker, face shield dan sebagainya, ya. Itu dianggap yang paling rendah tingkat efektifnya. Nah, kalau kita bicara soal ventilasi ya nggak salah kalau kita baru dengar atau baru tahu karena dari WHO pun baru dicetuskan tahun ini roadmap untuk memperbaiki ventilasi dalam ruangan tertutup. Ya, dari awalnya juga WHO kan terlambat dari sewaktu penularan airborne mereka tidak approve ya bahwa itu bisa dari airborne. Nah sekarang baru dibuat suatu roadmap. Jadi dalam dokumen ini bisa di Google dicari download ada panduan bagaimana memperbaiki ventilasi dan infiltrasi supaya menjamin risiko penularan COVID itu rendah. Ya sekarang kita masuk mall harus barcode segala. Sebetulnya atau kerja ya di ruangan kantor itu kan sebetulnya kalau kita bisa buat ventilasi yang baik kita nggak perlu setakut itu masuk gedung ya. Tapi masalahnya apakah pemilik gedung atau penanggung jawab gedung sudah memperbaiki ventilasinya, ini yang perlu kita pertanyakan. Nah, jadi kita udah tahu bahwa SARS-CoV-2 ini sangat menular kalau ada dalam kerumunan orang, kontak dekat, dan juga dalam ruang tertutup dengan ventilasi yang buruk atau malah tidak ada, ya. Artinya nggak ada jendela sama sekali ya, atau tidak dibuka jendelanya. Nah, kalau kita punya sistem ventilasi yang baik, ya, dirancang bagus, betul, ya, benar, dan dipelihara juga, ya, dibersihkan, dan sebagainya, itu akan menurunkan risiko penularan COVID. Nah, salah satu atau dua caranya adalah dengan mengencerkan konsentrasi aerosol yang berpotensi infeksius. Jadi, dalam aerosol itu kan ada virus, ya. Dengan membuat ventilasi yang baik, maka aerosol ini konsentrasinya atau jumlahnya di dalam ruangan itu akan berkurang drastis karena akan keluar ke udara bebas. Lalu dengan filtrasi serta disinfeksi
udara resirkulasi. Jadi kalau kita punya kamar tertutup, ruang tertutup, dan udara di situ pakai AC, berputar-putar, resirkulasi, kalau kita filtrasi, maka akan terjadi disinfeksi udara. Jadi udara itu dibersihkan gitu loh. Kita nggak menghirup udara yang kotor lagi. Nah, cuma masalahnya kalau kita membuat sistem ventilasi ini, sebaiknya konsultasi dengan tenaga yang ahli juga ya. Jadi jangan ngarang-ngarang sendiri ya. Nah, ini tenaga profesional ini umumnya insinyur-insinyur yang berkecimpung di bidang HVAC, singkatannya Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Mereka ini yang belajar mengenai ventilasi. Ya, Dok, ini yang Ya, kita tahu kan kalau di rumah-rumah kan selalu kalau kita ngelihat kayak contohnya di ruangan kerja saya ini kan di atas itu ada ventilasi lubang untuk sirkulasi udara ya, Dok ya. Tapi dengan kondisi sekarang dipasang AC, itu kan kebanyakan kan ditutup. Artinya sebenarnya ini tidak masuk dalam bagian untuk mengejarkan konsentrasi aerosol ini kah, Dok? Kalau nggak begini, Dok. Kira-kira apakah ada jenis ragamnya sih dari yang namanya ventilasi itu, Dok? ya betul. Nah, ini kita bicara ruang tertutup ya. Jadi kalau kita nggak punya ventilasi sama sekali, nggak ada jendela, ya itu akan risiko sangat tinggi. Nah, jadi kalau kita ventilasi yang paling sederhana itu namanya alat ventilasi alamiah, itu sebenarnya cuma jendela atau pintu, ya. Ada 3 jenis ventilasi alamiah. Buka jendela dari satu sisi, namanya side ventilation, ini udara masuk atau udara keluar lewat satu jendela. Tapi ini dianggap kurang baik ya, karena hanya dalam satu satu sisi saja. Yang lebih bagus adalah yang cross ventilation, jadi udara masuk itu keluar di sisi yang lain. Jadi udaranya akan melintasi ruangan sehingga udara itu dibawa keluar semua. Masuk lagi yang baru, masuk lagi yang bersih, keluar lagi di sebelah sana. Ya. Atau yang stack ventilation. Ya, itu dari bawah masuk, lalu karena udara di dalam ruangan lebih hangat, dia gas akan naik ke atas sehingga dia akan keluar lewat jendela di atas. Ya, ini kalau udara luar kita memang lebih bersih. Ya mungkin Mas Gadang udah ngukur hari ini berapa tuh ventilasi polusi udara di Jakarta tuh. Jadi barusan saya ukur, Dok, itu PM 2,5-nya di atas 65 mikrogram per meter kubik, Dok. Wah, itu kategorinya udah hampir berbahaya kayaknya tuh ya. Ya, betul, Nah, Dok. berarti kelemahannya adalah kalau kita buka jendela di tempat yang polusinya tinggi. Bukan lebih baik, malah jadi penyakit. Ya kan? Karena pertama udah panas nggak pakai AC. Sekarang Mas Gadang mau nggak saya suruh matikan AC-nya, buka jendelanya yang awal itu? Kan nggak mau, Berarti udah panas. Terus iya, masuk artinya debu ya. dengan sengaja saya menerima polusi yang dari luar, Dok, yang masuk ke dalam Nah, ruangan saya, Dok ya. iya. Nah, itu masalahnya. Jadi ternyata nggak selalu bisa buka jendela. Nah, jadi ini yang kemudian misalnya Mas Gadang pakai AC itu adalah salah satu ventilasi mekanik. Ya, terutama ya karena bukan cuma untuk apa namanya? Kalau pakai AC itu tidak membuat sirkulasi udara luar ke dalam ya karena di situ aja udaranya. Jadi mendinginkan itu lain ya, cooling system. Tapi kalau untuk ventilasi mekanik itu memang banyak alat-alatnya, ada kipas angin ya, fan gantung di atas, fan di bawah. Nah, lalu ada juga air purifier. Nah, ini yang akan kita lebih banyak bahas. Karena kalau udah tertutup, nggak ada jendela yang bisa dibuka atau nggak bisa memungkinkan membuka jendela, maka orang beralih ke penjernih udara supaya udaranya lebih bagus. Ya, itu kata kata yang jual ya, kata penjual atau pabriknya. Nah, tapi sekarang ternyata setelah kita masuk PPKM ini, pemerintah Indonesia ini baru saja membuat instruksi ya, Menteri Dalam Negeri lah yang bikin instruksi. Ini bahwa ventilasi sekarang sudah dimasukkan dalam PPKM ini. Jadi kalau kita kembali ya ke awalnya bahwa kalau dalam ruangan itu pasti lebih berisiko. Jadi kita tuh membayangkan kalau kita ke sawah, ke hutan, ketemu orang juga enggak, mana bisa kita ketularan COVID. Tapi kalau kita sekali meeting dalam kantor, meeting rame-rame, pakai makan, pakai minum, ngeteh, ngopi, ya, terus ada OTG ikut rapat, tuh pulangnya semua bawa oleh-oleh virus. Ya, apalagi kita makan-makan bersama, ulang tahunan. Nggak usah ulang tahunan deh. Sekarang itu yang masih orang sering nggak aware itu adalah pemakaman. Pemakaman keluarga non-COVID. Lalu berkerumun, makan-makan, pesta pula lagi. Ya sudah, ada OTG lewat, semua dapat. Ya. Nah,
Sehingga ini yang kedua untuk pemberlakuan PPKM ini diminta kalau yang tidak bisa pakai ventilasi terbuka, kita pakai HEPA filter. Ya, HEPA itu High Efficiency Particulate Air. Nah, apa itu high efficiency? Ini yang akan saya bahas berikutnya. Dok, boleh bertanya, Ya, Dok? Jadi boleh. sebenarnya saya ini mengamati, Dok. Jadi sebelum pandemi itu mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Ada beberapa ya, mungkin 5 sampai 10 air purifier yang dengan teknologi HEPA filter. Tapi sekarang, Dok, ya kita lihat banyak banget datang kemana-mana, kemudian terus produknya juga beraneka ragam. Ini kira-kira ada kriterianya nggak sih, Dok, bagaimana menghilangkan dalam rangka sekarang ini kan virus yang harus dihilangkan, apalagi dengan informasi bahwa varian Delta ini kan sangat cepat menyebarnya. Jadi apakah dokter bisa memberikan kepada kita, masyarakat Indonesia, yaitu bagaimana memilih yang terbaik, Dok? Karena apa, Dok? Aku melihat nih ya, teman-teman yang sekarang ini memilihnya itu berdasarkan promosi yang wow. Kadang-kadang promosinya itu membuat mereka akhirnya memilih, dan kita takut bahwa yang dipilih adalah yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Dokter bisa ceritakan ini, Dok, masalah ini, Dok. Oke, baik. Jadi untuk memilih ya. Nah, tapi kita harus perhatikan dulu bagaimana regulasi internasionalnya. Jadi ya kita nggak usah terlalu pusing ya. Kita tinggal cari-cari aja kok. Ya, masalahnya adalah terlalu banyak sumber informasi ya. Kita nggak bisa yang tahu mana yang benar. Tapi saya sejauh ini berpatokan pada organisasi yang yang berwenang lah, memang yang benar-benar otoritas tertinggi lah. Nah, ini salah satu kriteria yang saya masukkan di sini dari Amerika ya, dari apa namanya lingkungan Environmental Protection Agency (EPA). Di situ dia menyatakan bahwa penjernih udara portable harus setidaknya ada salah satu kriteria berikut. Dalam produknya dinyatakan memang itu adalah HEPA. Ya, ada HEPA. Memang HEPA. Lalu dia harus punya angka yang namanya Clean Air Delivery Rate (CADR). Ya, saya soalnya hari ini nggak akan bicara terlalu teknis ya, Mas, tapi ini adalah hal-hal yang harus diketahui sedikit saja. Ya, Dok. Dua aja nih, efisiensi dan CADR-nya harus tahu berapa. Nah, lalu kalau memang ada statement dari si perusahaan bahwa dia akan menghilangkan partikel berukuran kurang dari 1 mikron, ya submikron. Nah, ini lumayan lah artinya. Nah, kalau ada salah satu dari kriteria ini, kita bisa menganggap, oh ini memang betul penjernih udaranya untuk virus. Misalnya. Lalu kemudian mereka juga tambahkan bahwa jangan pakai penjernih udara yang menghasilkan ozon ya, karena ozon itu radikal bebas ya, atau nggak ada standarnya. Ini juga ada standarnya. Siapa yang membuat sertifikat bahwa produk ini aman dari pembentukan ozon dan sebagainya itu juga ada. Nah, terus jadi kalau kita kembali ke artinya HEPA itu ya standarnya adalah efisiensi 99,97% untuk partikel yang berukuran 0,3 mikron. Ya, di sini adalah efisiensi 99,97% ini adalah definisi untuk filter HEPA. Ya, jadi kalau ada yang bilang dia itu HEPA type, HEPA like itu bukan HEPA. Harus dilihat dia bisa di berapa persen efisiensinya untuk partikel 0,3 mikron. Lalu ada juga yang dia bilang untuk 99,99% misalnya, tapi untuk 1 mikron. Ya bukan HEPA juga. Bukan HEPA. Jadi HEPA ini sudah ada standarnya di 0,3 mikron untuk definisi ya. Tetapi pada saat di kenyataan di teknologinya, pabriknya itu bisa macam-macam bikinnya. Ya bisa lebih bagus dari ini. Nah, ini klasifikasinya. Jadi kalau kita mau lihat dari Eropa, ini standar Eropa, ada EN, ada ISO, itu ada EPA tanpa H, ada HEPA pakai H. Jadi yang EPA E10 sampai E12, yang HEPA itu hanya 2, H13 dan H14. Nah, kalau kita ambil contoh di HEPA 13, H13 dengan ISO 40H, itu standar efisiensinya harus 99,99%. Artinya kalau ada 10 partikel, yang 0,3 mikron itu, hanya satu yang boleh lolos. Bayangkan dari 10.000 hanya satu. Jadi ketat ini. Dan ini nggak bisa dibohong-bohongin ya kalau standar Eropa. Mesti kita bayar, beli sertifikatnya gitu, nggak bisa. Dok, Nah, boleh bertanya sebentar slide yang tadi, Dok? Ya.
Jadi saya juga pernah membaca dok sebuah promosi dari air purifier di mana dia menyatakan bahwa efisiensinya adalah 99,9%. Kemudian dia dengan bangganya bilang bahwa ini adalah HEPA H14. Artinya sebenarnya ini ada sesuatu informasi yang keliru ya dok ya, benar ya dok ya? Ya kalau 99,9 kita bisa lihat di dalam tabel ini 99,90 itu ada di E12 dan ISO Ya, 30E. Berarti dia belum HEPA. Jadi yang penting dalam HEPA ini klasifikasinya itu ekornya desimal itu berapa panjang sembilannya. ya, Jadi makin panjang sembilannya itu berarti makin tinggi dia efisiensinya. Makin canggih teknologinya. ya, Jadi sembilannya itu penting. Ekornya berapa. ya. Nah, kalau Oke. ini kita lihat di tempat yang lain, orang membuat kriteria MERV ya namanya. Ini Amerika punya. MERV itu minimum efficiency reporting value. Ini saya ambil ada 1 sampai 20, saya ambil yang tengahnya aja nih. Jadi 13 sampai 16 ya. Itu ada pembagian lagi tuh, berapa mikron dari 0,3 sampai 1, 1 sampai 3, 3 sampai 10. Jadi makin tinggi efisiensi itu yang kita lihat adalah di partikel yang paling kecil 0,3 sampai 1 mikron itu kenaikannya signifikan tuh bermakna dari 75, 85 sampai 95. Nah, ini yang menentukan 0,3 mikron sampai 1 mikron ini. Ya, dia bisa berapa persen meningkatkan efisiensinya, lalu jadi peringkatnya juga akan bertambah. Nah, kalau kita lihat filter yang tadi HEPA H1314 yang standar Eropa, itu lebih tinggi dari MERV 16. Jadi kalau dilanjutkan dia ada di 17 dan 18. Nah, WHO sendiri ya minimal dia dianjurkan memakai filter MERV 14. Jadi bukan HEPA. Jadi dia menganjurkan paling tidak itu punya MERV 14 lah gitu. Tapi kita lihat contoh partikel di situ dari 13 sampai 16 yang bisa dijerat adalah partikel yang seukuran bakteri ya, asap, aerosol dan droplet ini bisa. Tapi virus nggak ada di sini. Virus lebih kecil dari 0,3 mikron di kisaran 0,1. Virus COVID 0,06 sampai 0,14 mikron. Ya, jadi di sekitaran 0,1 itu di atas MERV 16. Nah, jadi kalau kita mau pilih-pilih, ya pertama kita pilih itu azas manfaat dulu. Kita mau bersihkan apa sih? Kita mau menjerat apa? Kita mau partikel yang kecil atau partikel yang besar? Kalau kita pakai hanya mau menyaring partikel yang besar, serbuk sari, debu, itu sih nggak perlu pakai filter HEPA atau EPA juga nggak perlu, ya. Itu pakai filter yang di bawah MERV 13 itu tadi bisa. Nah, kalau kita mau partikel kecil, bisa bakteri, bisa virus misalnya, kita lihat lagi keamanannya. Yang aman yang mana? Yang aman itu sejauh ini yang disetujui atau diakui dunia adalah yang filter HEPA saja. Tidak ada alat-alat lain atau teknologi yang lain di situ, hanya HEPA. HEPA-nya aja bisa macam-macam teknologinya. Jadi HEPA aja sudah macam-macam, nggak perlu pakai ionizer atau yang menimbulkan ozon atau UV dan sebagainya. Nah, lalu kita lihat HEPA itu ada peringkatnya. Peringkatnya kalau kita lihat dari efisiensi, MERV-nya di atas 16, ya, atau H13 tadi, dan kinerjanya itu CADR yang tadi disebut di standar EPA, kriteria EPA, itu adalah CADR, harus di atas 300. 300 ini satuannya adalah CFM, cubic feet per minute, ya. Jadi kecepatan pembersihan udara per menit. Nah, nantilah kapan-kapan kalau ada yang berminat bisa membahas, bisa tanya kapan kalau mau lebih jelas. Nanti juga boleh di kolom pertanyaan atau di chat ya. Ya, Ini dok, nih. dok, Ya. dok, sebentar. Yang tadi, dok, artinya sekarang ini kalau kita lihat memang banyak sekali produk yang menambahkan teknologi UV. Sebenarnya ini juga berbahaya ya, karena dokter melihat di sini tidak aman bagi orang-orang yang di sekitarnya ya dok ya, benar ya dok ya? Iya betul. Jadi ada yang pakai UV ada tetap, tetapi khusus. Jadi untuk di atas ruangan namanya upper germicidal UV radiation ya. Ya. Upper room. Nah itu harus dinyalakan, dipakai kalau ruangan itu sudah kosong, orang-orang udah pulang. Nggak boleh ada orang di dalam. Jadi masih ada teknologi itu. Ya. Jadi nggak. Tapi kalau orang yang pakai sekarang ada lampunya warna biru, lampunya warna ungu.
Namanya ultraviolet itu nggak kelihatan oleh mata. Cahaya ultraviolet itu tidak kelihatan oleh mata. Di luar rentang panjang gelombang yang tampak oleh mata. Jadi kalau lampunya biru atau lampunya ungu, saya jadi bingung mana UV-nya. UV kan kita nggak bisa lihat, ya, dan kita nggak boleh kena mata, ya, nggak boleh kena mata karena bisa iritasi, bisa juga kena kulit juga nggak bisa ya. Jadi UV itu yang dipakai itu kan UVC. Secara alamiah dia itu diserap oleh atmosfer bumi sehingga tidak mencapai bumi. Yang mencapai bumi itu UVA dan UVB yang kita pakai untuk meningkatkan vitamin D. Tapi kalau UVC yang dipakai untuk disinfeksi itu secara alamiah tidak mencapai ke bumi. Gitu Mas Gadang. Ya, ya. Nah, oke lanjut. Sekarang orang suka nanya ya, belum nanya harganya dulu. Bukan manfaatnya, harga dulu. Nah, kalau kita mau bicara harga, ini saya kasih suatu gambaran dari CDC. Ini juga CDC. Kalau biaya dari gratis sampai yang mahal. Ya, saya nggak bicara dolarnya di sini karena kita nggak pakai dolar. Jadi saya ganti aja ya, dengan gratis, murah, sedang, mahal. Kalau mau gratis ya kita buka jendela. Lalu kalau kita udah punya exhaust fan, ya yang udah dipasang bukan kita mau beli, ya kita bersihkan atau kita lihat apa masih jalan apa enggak ya. Lalu juga kita mematikan alat namanya DCV ini kalau gedung-gedung tinggi ya, jadi nggak otomatis dia bisa kalau di luar negeri itu udara bisa musim panas bisa musim dingin. Ini ventilasi juga suka tergantung suhunya. Dia bisa otomatis ganti-ganti apa. Nah ini harus dimatikan. Lalu pembuangan udara itu katup-katup pembuangan udara kita harus tahu juga tuh kalau orang ahli ventilasi ya. Ini di mana posisinya udaranya mengalir kemana. Nah ini adalah pekerjaan tenaga ahli di bidang ventilasi. Itu gratis karena udah ada alatnya tinggal di maintain. Nah, kalau kita mau beli yang murah, ya kita beli kipas angin tapi jendela terbuka. Lalu kita arahkan kipas angin ke arah luar. Atau kita beli exhaust fan, kita atur atau kita bongkar letaknya di tempat yang lebih baik gitu untuk menciptakan aliran udara yang terarah ke satu arah gitu. Ya, tapi ini kita harus lihat lagi bagaimana ruangannya, arah angin kemana, di sekitarnya ada siapa, ada ruangan apa, itu harus dinilai juga. Nah, kalau kita pakai filter HEPA itu ada yang dalam sistem ventilasi, ya di gedung-gedung bertingkat, atau ada yang portable, alatnya bisa dipindah-pindah. Ya, ini kategori biaya sedang di sini. Kalau yang mau yang mahal ya itu pasang ultraviolet yang di atas tadi, yang di ruangan itu, ya. Nah, ini juga nggak bisa kita ibu-ibu gitu beli ke pasar, beli UVGI nggak ada. Ini harus orang profesional ini yang bisa pasang, bisa ngitung dan sebagainya ya. Karena banyak apanya tekniknya, teknologi apanya, ventilasinya juga harus kita atur dan sebagainya. Dok, jadi artinya perlu juga ya dok ya solusi ini yang dipakai untuk keperluan di rumah tangga ya dok, apalagi dengan kondisi saat ini PPKM kita harus ada selalu di rumah. Jadi nanti dokter juga bisa berikan rekomendasi ya dok ya. Ya nanti boleh, nanti di akhir acara ada kita share apa rekomendasi alatnya. Nah, jadi kita kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana kita memutus penularan? Jadi setelah 5M kita kerjakan juga vaksinasi. Cepat ya, harus cepat, jangan tunda-tunda lagi. Yang bisa divaksin segera vaksin. Dan kemudian pertimbangkan untuk memperbaiki ventilasi. Kalau nggak bisa ventilasi, tambah dengan filtrasi udara. Nah, kalau kita lakukan serentak ini semua, 7 hal bersamaan, itu risiko penularan akan sangat-sangat amat sangat rendah. Nah, kalau kita sudah rendah, kalau virus itu tidak bisa meloncat lagi ke orang yang lain, maka disitulah penularan akan berakhir. Jadi kalau kita mau berdampingan dengan COVID, bukan artinya kita membiarkan diri kita kena COVID, pasrah itu namanya, tapi bagaimana kita mengendalikan penularan ini, sehingga kita tidak tertular, kita juga tidak menularkan ke orang lain, virus berhenti, ya, sehingga kalau kita pun masih ada kasus itu terbatas, misalnya di airport ya, karena waktu di apa namanya ada outbreak lokal misalnya atau dari luar negeri masuk lagi, nah itu tapi terbatas di pelabuhan atau di bandara, tapi tidak beredar lagi di masyarakat secara luas, ya, seperti di Cina sekarang, Singapura, New Zealand itu menerapkan penjagaan ketat sehingga mereka hanya menemukan kasus-kasus
di 1-2 lokasi saja, nggak kayak kita rata 34 provinsi semua kena. Nah, oke. Saya kira ini dulu Mas Gadang yang bisa saya share sore ini. Nanti kita teruskan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang hadir. Wah, ini udah mentok 300, sudah nggak bisa lagi ya. Oke, terima kasih Dr. Levina. Oke, teman-teman, sebelum kita memasuki tanya jawab, kami akan memutarkan video singkat tadi yang disampaikan oleh Dr. Levina, yaitu HEPA filter yang direkomendasikan oleh komunitas kami. Monggo silakan bisa diputarkan video singkatnya. Oke, Dok, sepertinya sebelum kita teman yang bertanya resen ada di kolom chat, Dok. Mungkin ada kolom chat, saya jawab dulu, ada 3 ya. Boleh. Seberapa parahkah ya Pak polusi di luar untuk kesehatan? Ini gini ya, kalau mau lihat polusi udara di luar itu bisa di Google kok, bisa dicari di Google ya berapa PM 2,5 di kota itu. Misalnya sekarang di Jakarta, bisa dicari indikator PM 2,5, particulate matter 2,5 mikron di Jakarta. Nanti akan Google ada apps atau ada website yang melihat. Jadi kalau di batas aman itu 10 mikrogram per meter kubik. Tapi kita di luar itu bisa di Indonesia ini bisa 100 lebih kalau di Jakarta. Ya, tapi betul. Saya pernah ukur yang di Jayapura itu atau di kampung mana gitu di NTT ya, saya pernah pisang itu. Itu bersih Mas ternyata, nggak sampai 20, nggak sampai batas itulah. Iya benar, ada di beberapa kota memang ada yang bersih. Indonesia ya, yang di atas gunung atau di mana itu bersih, polusinya nggak ada. Jadi kalau di Jakarta jangan tanya deh, itu masuk 10 besar dunia. Apakah UVC mampu membunuh bakteri dan virus? Bisa. Memang ini dipakai sebagai disinfektan dari zaman dulu. Ya, tapi UVC yang di rumah sakit itu beda dengan yang dibeli-beli sekarang ini, lampu-lampu itu ya. Kalau lampu-lampu itu saya kurang jelas karena nggak melihat secara langsung speknya bagaimana ya. Yang saya tahu hanya ada UV yang kurang aman untuk kulit, yaitu di 254 nanometer. Ya, tapi itu tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi itu bisa membunuh virus, bakteri, semua bisa. Nih, vaksin Nusantaranya Dr. Terawan. Aduh, harus jawab juga ini. Saya mau kasih tahu ya, Dr. Terawan itu bukan yang membuat vaksin. Dr. Terawan itu ahli radiologi. Dia adalah menterinya dulu. 1. Kedua, yang membuat kelompok peneliti ini ada di bawah Litbangkes dengan koordinatornya Dr. Muhammad Karyana. Itu teman saya satu angkatan di UI. Jadi saya udah WA dengan dia sebelum ini tersebar luas. Saya tanya dulu, nih apaan sih kamu bikin? Ya, saya tanya dulu, nih apa? Masalahnya adalah bukan kita nggak mau pakai vaksin Dr. Terawan, ya, atau vaksin dendritic cell. Masalahnya papernya mana? Papernya mana? Kalau kemarin-kemarin Anda pernah melihat di WA grup juga di mana-mana viral, pengobatan AAPRP oleh Dr. Karina. Dr. Karina itu junior saya. Dia sudah punya publikasi ilmiah, woi. Dia sudah punya paper, sudah publish, uji fase 1, fase 2, baru dia koar-koar. Ini vaksin dendritic
Belum ada papernya, yang ada itu adalah terapi sel dendritik untuk pasien kanker. Nah, begitu saya tanya, apa sih ini kamu bikin vaksin apaan? Jadi kalau vaksin dendritik itu di training di luar, ya, dari sel masing-masing orang. Jadi kita itu nggak bisa divaksin jebret-jebret-jebret seperti vaksin Sinovac. Kalau vaksin Nusantara dendritic cell ini, sel kita diambil dulu, darah putih kita, dipurifikasi dulu. Diambil dulu, dibiarkan, lalu ditraining dengan virus. Nah, kalau virusnya itu sudah berubah, varian baru mutasi, itu belum tahu apakah dia akan mengenali juga varian tersebut. Apalagi variannya belum ada gitu ya. Jadi sekarang kita udah dapat vaksin Nusantara, Lindricel. Tapi kemudian berkembang virus baru yang variannya berbeda dari yang dipakai untuk melatih si dendritic cell. Apakah itu bisa mengenali varian baru virus? Belum tahu. Belum ada papernya. Jadi bukannya kita ini dokter anti sama vaksin Nusantara, kita anti politisasi. Nah, kita nggak suka dipolitisir, kita nggak suka dikoar-koar, padahal belum ada paper publikasi. Sedangkan kita, para dokter, itu bekerja, mentreat orang, memberi obat, dan sebagainya, harus ada buktinya. Namanya evidence-based medicine. Sebelum ada evidence, ya, kita tidak bisa itu mencoba-cobakan ke pasien kita. Kecuali pasien kita menandatangani informed consent bahwa dia mau dicoba. Ya, seperti vaksin Sinovac itu dicoba pertama kali ke 1.600 orang, itu kan semua orang menandatangani persetujuan untuk dicoba. Nah, ini juga vaksin Nusantara yang dicoba itu pertama kali baru 27 orang. Ya, baru 27 orang. Baru fase 1. Bagaimana mau dijual? Udah gitu harus bisa pasal. Gak bisa massal, setiap orang diambil dulu darahnya, dibiarkan dikultur 1 minggu, masukin lagi. Apa bisa dalam 1 bulan, 1 hari 1 juta orang? Padahal belum ada publikasinya. Nah ini ya, jadi hati-hati. Saya nggak mau ngomong politik di sini, tapi terpaksa karena ada yang tanya. Hati-hati. Karena yang berbicara itu, ya, mantan politikus gitu loh, atau apa namanya, orang yang sudah pernah punya jabatan lalu diturunkan. Dokter Terawan itu. Kenapa? Seharusnya kalau itu adalah proyek kementerian, maka itu akan diambil alih oleh menteri berikutnya, ya dong. Masa menteri yang lama yang masih pegang? Jadi harus menteri berikutnya, menteri kesehatan berikutnya yang ambil alih. Jadi saya tidak akan memperpanjang vaksin Nusantara ya. Saya nggak akan bicara lebih panjang lagi. Saya cukupkan sampai sini. Jadi silakan. Yang pro mau divaksin Nusantara silakan. Tapi Anda masih dalam uji coba, belum dalam ada bukti yang resmi atau yang sahih bahwa ini memang efektif, efisien, efikasinya ya, keampuhan, kemanjurannya, dan efektifnessnya itu terbukti, baru kita dukung. Jadi bukan anti sama penelitiannya ya, kita anti politiknya. Oke, pertanyaan berikutnya. Mas Reza. Informasi jika COVID memang kecil tapi dropletnya besar, jadi kita nggak perlu 0,024. Jadi kalau droplet carrier, loh kalau nih ya, saya sih gampang aja. Aerosol itu sama droplet itu apa sih bahannya? Air kan? Cairan. Ya. Terus apa cairan akan berbentuk cairan selamanya? Dia akan kering. Dia akan mengering. Makanya kalau mengering, droplet itu kan berat ya, lebih berat, dia jatuh ke bawah terus dia kering. Ada yang jatuh ke tanah, jatuh ke meja, jatuh ke kursi. Ini masuk ke filter. Nah, kita sih nggak tahu ya, tetapi kan ada badan yang menguji. Udah ada institusinya, udah ada yang ngasih sertifikat. Itu virusnya lolos apa enggak? Ya. Kalau virusnya tidak lolos, ya berarti filternya rapat. Kenapa? Kalau airnya sudah kering, dropletnya kering, aerosolnya kering, terus virusnya kedorong sama aliran udara, dia keluar lagi nggak? Saya sih nggak bisa aneh-aneh, cuman itu aja logikanya saya gitu loh. Kalau dia bisa mencegah itu virus keluar, berarti dia akan dapat sertifikat lolos uji bahwa virusnya memang terjerat di situ, nggak bisa keluar dengan ukuran dengan efisiensi yang lebih besar dari 0,0024 mikron itu. Begitu ya. Nanti kalau ada yang belum puas mau nanya lagi silahkan lah ya.
PM 2,5 sinonim dengan indoor pollution. Enggak sinonim. Jadi ada dua ukuran untuk indeks kualitas udara. Yang namanya air quality index itu PM partikel dan gas-gas berbahaya. Kalau PM 2,5 itu hanya partikel. PM itu ada ukuran 1 mikron, 10 mikron, 2,5 mikron. Nah, yang dipakai untuk polusi kebetulan yang 2,5 mikron. Tapi kenapa dipakai 2,5? Ya, saya nggak bisa jawab kalau terus terang aja. Kalau nggak tahu, kalau Pak Gadang tahu kenapa dipakai 2,5. Tapi dianggap yang 2,5 itu cukup berbahaya karena dia kecil bisa masuk ke paru-paru. Dok, sebenarnya Nah, sekarang ini banyak orang menggunakan PM,5 sebenarnya merefer dari Permenkes kok, Dok. Karena di Permenkes itu ada persyaratan kualitas udaranya itu mengacu pada satu ya namanya PM,5. Dan sekarang ini banyak sekali PM2,5 detektor. Jadi sebenarnya nge-refernya ke sana kok, Dok. Kita ngambil acuannya ke situ. oke, ya tapi seluruh dunia juga pakai 2,5. Jadi ya dari mana angkanya ya saya belum baca sih kemana itu arahnya. Mungkin Ya, karena itu memang itu kecil, ukurannya cukup kecil. Dok, sebelum menjawab yang chat, bagaimana kalau kita kasih kesempatan untuk yang resen ya, Dok ya? Boleh ya, Dok ya? Oke. Monggo Pak Ceng Gunawan Chandra, saya unmute. Monggo silahkan langsung bertanya. Monggo Pak Ceng Gunawan Chandra, Ya, saya terima kasih. Oke. Terima kasih matur suwun. Ya, Bapak Ibu. Saya pertanyaannya sederhana saja. Jadi kita kegiatannya bergerak naik ojol ya, ojol mobil. Nah, ini bagaimana pengamanan yang sederhana untuk kita supaya tidak tertular ya. Apakah cukup dengan menyemprot semacam antibakteri yang dijual umum atau gimana ya? Itu aja dok, supaya kita lebih aman di perjalanan. Terima kasih. Ya, pertama kalau kita naik mobil pribadi, bukan angkutan umum, kalau kita nyopir sendiri sih aman, nggak masalah. Paling buka jendela. Tapi kalau kita penumpang, penumpang apa namanya mobil taksi online, taksinya online itu kan ada yang udah standar, keamanannya diperketat, ada yang enggak. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada taksi online yang pakai saringan filtrasi udara di mobil. Ya karena menurut kami kalau kita di dalam mobil pas semobil dengan orang yang OTG, bawa virus kita nggak tahu. Kita bernapas itu 15 menit aja udah cukup. Atau 10 menit barangkali udah cukup untuk ketularan. Nanti tinggal antibodi kita bisa lawan apa enggak. Tapi kalau untuk membersihkan udara di dalam mobil ya harus difilter juga. Nah, kalau kita pergi keluar kota jaraknya jauh berjam-jam, mungkin kalau saya cenderung tidak pakai AC jadi buka jendela. Itu lebih aman. Tapi kalau kita mau dingin, mau enak ya kita pakai filter udara, filter mobil, filter udara yang untuk mobil. Nah, ini kembali juga kita harus lihat lagi ukuran-ukuran efisiensinya berapa sehingga kita juga jangan asal beli nanti ya yang hilang cuma debu-debu besar aja, virusnya masih keliaran di dalam mobil. Nah, itu kalau menurut saya. Tapi intinya adalah sama sih, ventilasi itu harus ada gitu loh. Buka jendela boleh lah. Kalau nggak mau pakai AC, buka jendela. Ke gunung itu lebih aman misalnya. Bagaimana Oke. Pak Ceng? Jawabannya apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke. Udah mute kayaknya. Oke, sekarang ada yang resen dulu aja ya. Ibu Yohana, silakan Bu Yohana. Saya unmute dulu sebentar ya. Oke, monggo Bu Yohana. Oke, selamat sore ya dok. Mau tanya dok, terus terang di luar itu banyak sekali kompetitor yang mungkin menawarkan ngakunya HEPA dengan model yang uhui, katanya harganya murah kok, terus modelnya juga bagus. Tapi ternyata fungsinya zonk. Nah itu entah itu yang buat di rumah ataupun di mobil. Nah itu gimana dok? Kan
kesian gitu loh dok, yang pada belinya itu. Artinya apakah kita harus kepada masyarakat tuh harus gimana gitu loh? Karena gini, kadang banyak masyarakat yang entah ngirit, entah yang penting asal punya, tapi nggak menseleksi tentang efisiensinya tuh bener nggak sudah sesuai dengan kebutuhan gitu loh dok. Itu aja, Iya, terima kasih. sama juga Bu, kita juga tahu yang begitu sering mengalami karena ini kan ilmunya nggak ada sebelum pandemi. Siapa yang ngerti setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya juga nggak ngerti lah soal begini-beginian ya, filtrasi-filtrasi. Jadi memang banyak orang yang belum tahu, sedangkan orang yang pandai marketing ya bisa jual apapun dengan kemasan yang bagus itu laku. Jadi kita mengedukasi orang itu juga harus pelan-pelan, harus bilang bahwa ini bisa kita tes, kita lihat aja PM 2,5 misalnya kita punya detektor, ibu punya detektor, kita tes, dia bisa mengurangi nggak? Kalau dia bisa mengurangi ya udah oke. Paling nggak partikel 0,3 mikron, asap rokok, debu, dia bisa hilang. Tapi virus nggak hilang. Ya udah biarin aja. Kalau dia memang nggak mau, ini kan udah beli yang ini ya udah pakai itu nih ya. Ini adalah satu indikator. Kenapa kita nggak bisa ngukur virus soalnya? Kita belum ada alatnya untuk mengukur virus yang bisa kita tenteng-tenteng gitu loh. Yap. Mungkin saya nggak tahu apakah di Indonesia udah ada yang beli, tapi waktu awal COVID belum ada yang punya di Indonesia. Bahkan di Indonesia, lab yang bisa mengambil sampel udara ruangan untuk mengukur virus itu nggak ada. Ya, jadi kita belum tahu. Pakai aja yang untuk partikel, turun nggak? Kalau turun ya udah bagus, apa-apa. Tapi partikelnya mungkin masih yang 0,3 mikron belum di bawah ukuran virus. Gitu. Tapi kalau virus ada dalam droplet, dalam aerosol, mungkin kalau di mobil masih oke lah. Karena mobil kan ruangannya kecil. Aerosol, droplet, muncrat langsung masuk ke filter. Misalnya, barangkali ya oke lah. Tapi saya nggak bisa buktikan gitu, itu aja. Oke dok. Oke, Dok, sebelum kita masuk ke yang resen, kita kembali lagi ke kolom chat, Dok. Dilanjut lagi, Oke. Dok. Yang di chat dulu, di chat ada dari ini apa? Johannes ya. Bagaimana dengan mall? Apakah aman udara di dalamnya? Tetap saya nggak bisa jawab letterlock aman apa enggak. Ini adalah daerah abu-abu. Ukur aja dulu lah. Di bawah ukur PM 2,5 salah satu indikator. Mungkin kalau dokter Mas Gadang ada alatnya di situ. Bisa ditunjukkan barangkali nanti ya kalau disiapkan dulu kalau ada alatnya bisa dibuat tes. Kalau udah bagus di bawah 10 ya berarti aman. Tetapi gedung-gedung bertingkat, apalagi yang padat, mall itu juga ada yang besar, ada yang kecil, ada yang luas, ada yang padat. Itu kan risikonya bisa macam-macam, bisa kontak erat ya, berkerumun. Nggak hanya udara ruangannya. Jadi kalau kita masuk ke mall yang sangat ramai, padat pengunjungnya, ya pasti risiko. Dibanding ruangan mall yang sepi. Ya, apalagi mall yang baru buka, pengunjungnya belum ada. Itu biasanya nggak ada siapa-siapa di ruangan itu aman lah gitu ya. Tapi apakah ventilasinya aman atau tidak itu harus dinilai oleh pemilik gedung harus menyerahkan gambar ventilasinya ketika dirancang itu ke ahli ventilasi lalu menilai di mana kelemahan atau kekuatannya sehingga itu bisa bilang aman apa enggak. Jadi bukan kita bisa bilang aman tidak dari bentuk fisik ya, harus lihat gambar rancangannya. Ini kemudian ada dokter yang mengatakan air purifier di luaran tidak mampu menyaring virus COVID. Yang mampu adalah tekanan negatif untuk area isolasi. Bagaimana tanggapan? Ya betul, memang tekanan negatif itu dirancang untuk di rumah sakit. Jadi bukan rumah tangga kita bikin tekanan negatif. Sebelum COVID ya. Sekarang kalau ada rumah mau bikin tekanan negatif, ya monggo. Tetapi itu teknologinya bukan kami dokter yang bikin, itu dari ahli ventilasi, ada mungkin juga dengan arsitek bangunan dan sebagainya. Jadi ada pipa-pipa yang mesti dibuat, saluran-saluran ya. Nah, jadi menciptakan tekanan negatif di dalam, tetapi tekanan positif di luar atau sebaliknya. Nah, ini kalau di ruangan di rumah sakit memang ada yang harus negatif di dalam, ada yang harus positif di dalam. Jadi tergantung. Nah, kalau rumah sakitnya tidak punya tekanan negatif, itu yang repot.
nggak bisa dipakai untuk isolasi. Karena virus dan ya bakteri atau patogen-patogen yang lain tuh, kuman penyakit ya bisa ada di situ terus. Wah, masih banyak nih chatnya. Ada satu kantor dalam ruangan, dalam office building masang UV di lubang udara AC sentral sehingga hembusan angin AC ke dalam ruangan sudah bersih. Apakah masih perlu air purifier? UV di lubang udara. Saya baru dengar nih Mas Gadang. Ini alat apa ini UV di lubang udara AC sentral? Karena biasanya AC sentral pun sistem ventilasinya itu pakai HEPA filter di dalamnya. Kalau ada mungkin ada UV di dalam saluran itu, UV yang 254 nanometer, ya memang sudah bersih. Kalau ruangannya dari saluran ke langsung ke ruangan, UV-nya bagus, betul, itu bersih. Ya, kalau UV-nya itu, tapi masalahnya dia ini ada lama waktunya nggak untuk membersihkan. Nah, kalau di dalam ruangan itu ada orang dan UV-nya tembus ke bawah, itu nggak bisa dipakai. Kalau UV-nya hanya di atas di ruangan, di dalam saluran yang tidak tembus ke bawah, itu bisa. Ya. Jadi kalau dalam ruangan, sebetulnya kalau ini ruangan mau dites, itu bakteri bisa. Kalau virus nggak bisa. Kalau mau tes bakteriologi bisa. Ya. Tembusan angin AC ke dalam ruangan ya. Jadi kalau dalam sistem ventilasi yang tertutup ya, kalau kita buka itu kan ada saluran-saluran. Nah, ada juga UV taruh situ. Kalau memang UV-nya betul, ya memang udara ke situ sudah bersih. Waduh, ada lagi yang nanya vaksin Nusantara. Saya skip ya. Ya, saya Mbak nggak mau Dian, jawab. langsung lanjut ke Mbak Dian. Sorry deh. Sorry, yang ini Nusantara kan bukan saya yang bikin. Masa nanya biaya ke saya nggak bisa. Ada alat yang melakukan asap fogging. Ini fogging sudah nggak boleh dalam Permenkes ya. Ya, betul. Jadi ada alat ini sudah ada dalam Permenkes, kalau untuk di rumah sakit itu tidak dianjurkan. Infonya diisi cairan yang aman untuk disinfektan. Ini lain loh ya. Cairan disinfektan lain dengan asap. Kalau sekarang orang sering nyemprot-nyemprot, pakai ekoenzim lah, pakai cairan disinfektan, itu nggak apa-apa. Ini bukan fogging tapi. Fogging asap lain lagi urusannya nih, kayaknya ya. Jadi yang sekarang disinfektan, ya disemprot atau dilap nggak apa-apa. Oke, Dok. Ini ada pertanyaan, pas kebetulan juga Erika Lukman ini juga melakukan resen, jadi lebih baik kita buka aja untuk Resen Erika aja. Lukman dari Papan ya. Oke, silakan saya unmute, silakan. Dr. Erika ini senior. Senior tuh. Halo, Dok. Kedengeran suara saya? Kedengaran. Ya. Dok, kalau ada air sterilizer yang teknologinya dia memakai cartridge, mengeluarkan oksigen aktif istilahnya, itu efektif nggak buat bakteri dan virus? Oksigen aktif itu O3 bukan? O3 kan Ya. ozon. Ya, betul. Oh. Jadi kalau dia ozon, oksigen reaktif, itu kan dia ada menciptakan radikal bebas, Dok. Karena dia menciptakan ion atau molekul yang aktif ya, bisa bereaksi gitu loh. Ini mungkin kata-kata untuk ozon ini, oksigen aktif kan ozon. Jadi itu buat keamanan manusia kurang baik. Kurang baik, tapi kalau bakteri virus kan ini oksidator. Sifatnya dia akan membunuh bakteri virus. Ini tempat saya hujan gede nih, sorry ya, saya mesti ngomong agak keras. Ya. Suara ribut hujan keras ini di Bogor. Jadi kalau ini memang oksigen aktif, kalau ozon memang iya untuk bakteri virus efektif, tapi kan yang kena kita juga nih manusia. Jadi nggak boleh ada orang kalau lagi nyala. Nggak boleh, malah nggak boleh dipakai alatnya. Kalau dari rekomendasi CDC dan lain-lain tuh nggak ada, nggak boleh. Ozon tidak dianjurkan. Ya, maksudnya kan kalau misalnya ruangan kosong seperti UV boleh dipakai. Kalau ini seperti itu nggak, Dok? Boleh kalau misalnya nggak ada orang, tapi kalau ada orang udaranya jadi kotor, Dok. Pas kita masuk, alatnya dimatiin, lalu kita menghirup udara yang kotor dong. Jadi gimana cara dia membersihkan lalu kita pakai habis itu? Nggak bisa kan? Oh iya. Tapi ada juga, Dok ya, terapi ozon. Nah, itu gimana tuh?
Kalau Terapi misalnya ozon dianggap lain lah, Dok. berbahaya, ya dok? Terapi ozon lain lah, tapi itu kan dipakai oleh orang yang profesional dan juga bukan dinyalakan terus-menerus seperti alat purifier. Kalau purifier ini kan kita pakai 24 jam di ruangan selama kita ada di sana. Kalau terapi lain lah, terapi couplingnya dokter yang ahlinya. Oh iya, beda dok ya? Beda lah, tapi saya juga nggak tahu, nggak bisa jawab lah kalau itu bagaimana teknisnya. Tapi itu Iya. kan artinya bukan suatu prosedur yang berjalan terus-menerus kan, Iya, iya. dan tidak untuk udara gitu loh. Ya dok. Terima Oke, kasih. oke. Sekarang kita lanjut ke Helen Ko. Saya buka unmute untuk Helen Ko. Silakan Mbak Helen. Ya, thank you Pak Gadang. Sore Dokter Levina, Pak Gadang. Dok, aku mau tanya dikit. Tadi kan kalau nggak salah aku udah sempat dengar dokter background-nya ada yang apa sih travel apa gitu kan. Nah, sebelum pandemi itu ada beberapa airlines yang dia sudah menerapkan HEPA filter di mereka punya aircraft. Nah, aku cuma mau tanya aja pengalamannya Dokter Levina, apakah dokter pernah benar gitu ada yang kayak begitu? Harusnya sih benar karena airlines itu udah stated seperti itu. Kemudian ya itu aja dulu deh dokter, thank you. Ya, betul. Airlines yang terkenal itu pakai HEPA filter. Singapore Airlines, Garuda, apalagi ya pokoknya banyak lah airlines pakai HEPA filter. Dengan catatan itu yang standar, yang 0,3 mikron. Nah, masalahnya pada pandemi COVID ini ternyata terjadi juga penularan dalam pesawat. Ya. Terutama yang penerbangan jarak jauh, di atas 3 jam, ya, atau dari antar benua. Terjadi, tapi jarang. Nah, kemungkinan meskipun dia udah pakai HEPA filter, tetapi kalau penumpang yang bawa virus itu duduk dekat, jadi yang terjadi adalah kontak dekat. Duduk di sebelahnya, di depannya atau di belakangnya, sekitar itu, dalam satu baris, itu ada paper-papernya lah. Kalau mau cari di Google, kalau Mbak Ellen bisa baca artikel kedokteran, itu banyak paper-paper, sudah ada berapa puluh kali yang melaporkan kasus-kasus COVID setelah penerbangan. Bahkan ada yang setelah karantina. Jadi passenger itu sudah menularkan di pesawat, lalu yang berikutnya menularkan lagi di hotel karantinanya. Padahal karantina 2 minggu di New Zealand itu. Ya, jadi segitu ganasnya ini virus. Kalau kita nggak aware, tempat karantina juga sebetulnya, tempat karantina itu ada yang nggak banyak yang nggak aman. Hotel itu banyak yang nggak aman. Ada outbreak di Australia, di Melbourne, sampai harus mengevakuasi 300 orang karena di situ ada kebocoran penularan. Nah itulah, jadi penerbangan tetap ada, pesawat ada, walaupun udah pakai filter. Ya. Sudah menjawab Mbak Helen? Oke, kalau gitu kita lanjut kepada Mas Budi Sidarta. Silakan, saya unmute Mas Budi. Oke dok, sore. Dok, saya ada 2 pertanyaan. Pertama, yang saya pernah search di luar ya, dan saya pernah temukan di lapangan, ada filter saringan yang mirip Sky juga, bikinannya juga bukan ECC menurut saya, karena saya bandingin speknya semua hampir sama dengan kita. Bedanya dia tanpa carbon filter, dok. Ya, ini dari US, dia tanpa carbon filter dan dia speed CFR-nya lebih tinggi, 3,5. Kita kan 2,5 ya. Pertanyaan saya, kontribusi carbon filter sebenarnya ada nggak sih relasinya dalam hubungannya dengan virus ini? Satu itu. Terus pertanyaan yang kedua, saya hanya menambahkan yang kedua tadi dokter ada sebut mengenai fogging. Setahu saya fogging kan ada 2 jenis ya, dok. Hot fogging dan cool fogging. Nah, saya pernah temuin juga Germain Forte, berarti dia nggak berasap, basisnya air, pakai air, water base. Itu bikinan Argentina, cukup mahal harganya. Menurut saya mau nanya itu aman nggak dok? Karena di situnya ditulis untuk dipakai juga untuk alat-alat kesehatan dan inkubator baby. Itu aja. Terima kasih dokter. Ya, kalau yang kedua dulu ya, saya sebetulnya nggak terlalu tahu tentang fogging.
Nah, saya tidak mendalami. Waduh, suaranya terlalu keras di hujan. Ya, oke. Saya sebetulnya nggak bisa jawab persis ya dok, tapi kan kita mengacu pada aturan Permenkes saja. Fogging nggak boleh, tapi pakai foggingnya apa juga nggak ada jelaskan di situ. Mungkin dokter bisa pelajari dulu spek dari apa bahannya, yang dipakai apa, lalu tanya. Mungkin di bagian apa pengendalian infeksinya mungkin mereka ngerti lah orang-orang harusnya. Jadi apa yang dipakai dan kenapa bisa dipakai di ruangan anak-anak misalnya aman. Jadi saya kira kalau mereka pakai di rumah sakit harusnya sudah ada tim yang menilai lah. Terima kasih. Karena kan nggak mungkin kita hafal. Nah mengenai carbon filter itu memang untuk asap, untuk gas. Jadi bukan untuk virus. Makanya kalau kita melihat ada orang menjual purifier dengan saringan ada 7, 8, 10, yang perlu cuma 1 HEPA. Hanya perlu 1 HEPA untuk virus. Jadi filter-filter yang lain bukan virus. Bukan untuk virus. Nah kalau dia pakai UV, pakai ionizer, pakai plasma cluster, itu karena filternya bukan HEPA. Yep. Filternya di bawah HEPA sehingga virusnya masih lolos, ditambahlah dengan teknologi yang lain dengan harapan virusnya mati. Tetapi kita kembali, waktu mereka membuat alat, diuji nggak? Yep. Alatnya diuji nggak untuk virus? Nah, kalau mereka diuji dan bisa menunjukkan suratnya, lulus uji virus, ya berarti betul. Tapi kalau tidak ada, ya berarti mereka hanya, apa ya, ya ngomong aja gitu loh, ngomong doang. Jadi nggak ada buktinya. Itu aja. Oke, makasih dokter. Oke, dok. Ini masih ada waktu 15 menit, kita selesaikan aja yang ada di kolom chat. Jadi untuk yang resen, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kita stop dulu. Jadi kita langsung fokus untuk menjawab yang ada di kolom chat. Silakan dok, dilanjut dok. Ini ada yang nanya tentang PM 2,5 untuk virus ya. PM 2,5 itu 2,5 mikron. Ini sebetulnya alat ukur ini nggak akan terlalu sensitif untuk partikel yang di bawah 1 mikron. Jadi kita tetap menganggap virus itu di bawah, kan karena virus di bawah 0,3 ya, 0,1. Kemungkinan dia tidak tertangkap. Jadi paling rendah itu 0,3 mikron kemungkinan. Karena alat-alat ini mungkin ada alat yang lebih canggih, tapi kalau alat yang relatif murah, harganya terjangkau, saya kira nggak akan sampai ke sana karena partikelnya terlalu kecil. Jadi nggak bisa apakah ini indikator kandungan virus? Enggak, karena virus harus diukur dengan PCR. Tapi alat untuk mengambil sampel udara itu yang susah. Di sini belum ada di Indonesia. Nah, apakah virus bisa menempel di AC? Ya bisa, makanya AC harus dibersihkan. Ya, tapi gini, virus itu kan benda mati. Jadi setelah beberapa hari atau sudah rusak, dia tidak infeksius. Kita mungkin bisa menemukan materi genetiknya, tetapi belum tentu dia infeksius. Bagaimana mengganggu ya bersihkan ya, AC-nya dibersihkan. Apakah aroma air humidifier? Ini adalah alat membentuk aerosol. Saya pernah ke ruangan yang aerosol, itu PM 2,5-nya ngeri 400. Ya, benar, 200, Dok. 400. Jadi benar. Apakah untuk kesehatan? Waduh, nggak bisa jawab saya. Nggak bisa jawab, takut nanti orang yang jual marah sama saya nih. Tapi ini memproduksi aerosol banyak ya. Sepertinya memang perlu banyak membangun literasi tentang kesehatan penerbangan. Waduh, Dokter Syarhan. Betul dok, silakan nanti dibikin lagi kita acara untuk penerbangan boleh. Karena banyak orang senang terbang, kemana-mana terbang ya. Belum PPKM belum dibuka, udah sibuk penerbangan. PPKM dibuat, travel tetap menjual tiket. Ya. Oke, ada lagi yang terlewat? Sepertinya sudah, Dok. Jadi alhamdulillah nih, Dok, sudah hampir jam 5 sore ini. Jadi kita sudah bisa melengkapi semua pertanyaan-pertanyaan, Dok. Ya. Udah habis ya? Oke lah. Kalau gitu, Mas Gada, tadi alatnya mau dikasih lihat nggak PM 2,5-nya? Ini itu Dok, dalam ruangan. Ya, dalam ruangannya Mas Gada cuma 1-2 mikrogram per meter kubik. Itu salah satu alat yang agak terjangkau lah untuk kita. Harganya sekitar 1 juta. Ya, betul.
Sudah, dokter? Oke, kalau enggak saya tutup. Oke, aduh, alhamdulillah dengan ini kami dari komunitas WeCare berharap bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah di-sharingkan oleh Dr. Levina. Namun, tapi kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa lampirkan, bisa sampaikan kepada kami melalui teman-teman yang mengundang ke acara pada hari ini. Oke, kami sering rutin melakukan yang namanya webinar seperti sekarang ini. Maka nanti kami tunggu kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di acara webinar kami selanjutnya. Oke, terima kasih kehadirannya dan kita ketemu lagi di webinar berikutnya. Selamat sore.